بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah, kaum muslimin, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita jauhi. Kita jauhi dan kita peringatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar jangan melakukan perkara-perkara jahiliyah tersebut. Kita akan masuk pada permasalahan yang ke-36. Qala al-muallif al-syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Mas'alatu Sadisatu wa Thalathun, permasalahan yang ke-36, perangai jahiliyah yang ke-36 adalah At-ta'abbudu bitahrimil halal kama ta'abbadu bisyirk, beribadah dengan mengharamkan yang halal sebagaimana mereka juga beribadah dengan kesyirikan, yaitu dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu perangai ahlul jahiliyah minal musyrikin wa min ahlil kitab, perangai orang-orang jahiliyah yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin dan juga oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga beribadah kepada Allah dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesyirikan. Ibadah kepada Allah yang seharusnya mentauhidkan Allah, justru mereka balik, mereka ganti dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perbuatan syirik. Jadi di satu sisi yang Allah halalkan mereka haramkan, di sisi yang lain yang Allah halalkan mereka haramkan, atau yang Allah haramkan mereka halalkan. Yang Allah halalkan mereka katakan tidak boleh, yang Allah tidak bolehkan mereka katakan boleh. Ini diantara karakter orang-orang jahiliyah dahulu. Bahkan yang paling Allah haramkan mereka katakan boleh. Bukan cuma itu, mereka jadikan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan manusia untuk menutup aurat. Tetapi sebaliknya, oleh kaum musyrikin, perbuatan yang Allah perintahkan tersebut justru mereka haramkan, sehingga mereka tawaf di Ka'bah dengan membuka aurat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Tetapi mereka halalkan. Mereka halalkan perbuatan yang keji tersebut. Ini akhlak jahiliyah. Demikian pula orang-orang Yahudi. Sejumlah perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka halalkan. Mereka menghalalkan riba,
Mereka menghalalkan makan harta manusia dengan cara yang batil. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, tapi mereka halalkan. Muamalah mereka selalu disertai dengan riba. Hubungan jual beli mereka, hutang piutang mereka selalu disertai dengan riba. Demikian pula orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Sampai ada sebagian para pendeta Nasrani tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mau lagi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ada yang tidak mau makan daging. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, tapi dia haramkan. Ya. Maka ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukminin melakukan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan suatu riwayat di dalam As-Sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, "Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sir." Bahwasannya ada sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri beliau, bertanya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sir, di dalam keadaan yang mereka tidak ketahui, yang diketahui oleh para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di rumah beliau, seperti bagaimana salat malamnya, bagaimana puasanya, tidak diketahui oleh yang lain, tetapi diketahui oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dijelaskan bagaimana hebatnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ingin mengikuti beliau. Cuman karena kurang ilmu, faqala ba'duhum, sampai sebagian mereka mengatakan, la akul lahm, saya tidak akan makan daging karena mau fokus ibadah. Wa qala ba'duhum la tazawwajun nisa, sebagian lagi mengatakan saya tidak akan menikahi wanita, saya mau benar-benar beribadah sampai tidak mau menikah. Wa qala ba'duhum la anamu ala firash, sebagian lagi mengatakan saya tidak akan tidur di tempat tidur. Ini mau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, maka sampai berita akan ucapan-ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, beliau mengingkari mereka, ma balu aqwam yaqulu ahaduhum kadza wa kadza, kenapa mereka mengatakan ini dan itu, lakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku puasa dan aku juga berbuka. Wa anamu wa aqum, aku tidur dan aku sholat malam. Jadi tidak sholat malam terus, tidur juga, memberikan haknya badan kita. Wa akul laham wa atazawwajun nisa, aku makan daging dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni,
maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ini menunjukkan tidak bolehnya kita mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan atas kita. Sebab ini adalah perilaku jahiliyah. Mengharamkan apa yang halal, sebaliknya yang halal yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka haramkan. Dan ini termasuk kekufuran. Ini bukan sekedar kemaksiatan biasa, ini termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ijma' ulama sebagaimana di dalam Majmu' al-Fatawa beliau juz ke-28 halaman 524. Bahwasanya ulama ijma', ulama sepakat akan kekufuran perbuatan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa? Karena pengharaman dan penghalalan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hak rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan rezeki kepada kita, maka Dia pula yang berhak menghalalkan sesuatu kepada kita. Demikian pula hanya Dia yang berhak mengharamkan sesuatu atas kita. Maka apabila seorang mengharamkan apa yang halal, yang Allah halalkan, atau sebaliknya dia halalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sepakat perbuatan tersebut termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran, orang-orang yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal atau membuat-buat syariat baru yang Allah tidak izinkan, Allah sebut mereka sebagai sekutu-sekutu dan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Seperti di dalam Al-Quran, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dari agama ini yang Allah tidak izinkan? Allah sebut yang membuat-buat syariat baru, yang mengharamkan apa yang halal, yang menghalalkan apa yang haram sebagai syuraka, yang menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah sebut mereka sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan, rob-rob selain Allah. Seperti dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan orang-orang alim mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka ikuti apa yang diharamkan oleh orang-orang alim dan ahli ibadah mereka, padahal mereka sudah tahu itu halal. Mereka ikuti pula apa yang dihalalkan oleh ulama mereka, oleh ahli ibadah mereka, oleh tokoh agama mereka. Padahal mereka sudah tahu hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut mereka yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal sebagai arbab min dunillah, sebagai arbab min dunillah, rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama sepakat, barang siapa yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ulama sepakat akan kekafirannya. Baik. Banyak sekali contoh seperti yang telah kita sebutkan dari perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah dahulu. Namun sangat disayangkan, perbuatan-perbuatan ini ternyata juga diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Diadopsi oleh sebagian kaum muslimin.
Mereka membuat syariat baru di dalam agama yang Allah tidak izinkan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan hal itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Artinya, mereka halalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan sejumlah apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bagi mereka, kalau seorang berbuat dosa, cukup dia datang kepada pendeta-pendeta mereka dan mengaku sudah berbuat dosa, ditambah dengan membayar sejumlah harta kepada pendeta ini, sudah selesai dosanya. Dosanya sudah diampuni. Ada juga sebagian kelompok-kelompok sesat seperti yang namanya kelompok LDII, ada namanya pengakuan dosa seperti ini. Kalau ada seorang yang melakukan dosa dan mau bertobat, mereka buat surat pengakuan dosa dan membayar sejumlah harta kepada pimpinan-pimpinan mereka. Demikian pula kelompok NII, maka dianggap dia sudah bersih dari dosa. Diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Orang-orang Yahudi menghalalkan riba. Orang-orang Yahudi menghalalkan riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebagian kaum muslimin juga ikut menghalalkan riba dalam keadaan mereka sudah tahu hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu. Mereka buat lembaga-lembaga keuangan. Dan di situ dipraktekkan riba. Bahkan hari ini orang-orang yang kerja di lembaga keuangan tersebut, karena gajinya besar, dianggap sebagai orang-orang terhormat, orang-orang terpandang. Padahal perilaku mereka tidak bedanya dengan orang-orang Yahudi. Mengharamkan riba. Lalu untuk menipu manusia, mereka rubah nama riba menjadi apa? Menjadi bunga. Riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dirubah maknanya atau dirubah lafaznya agar lebih terdengar enak oleh telinga manusia, dirubah menjadi bunga. Dirubah menjadi bunga. Dikasih pinjaman kepada seseorang, lalu dengan persyaratan dia harus membayar lebih dari apa yang dia pinjam. Dan itu sebagai bunganya. Padahal itulah hakikat riba yang sesungguhnya. Ribanya ahlul jahiliyah dahulu. Ribanya ahlul jahiliyah dahulu. Demikianlah. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan mereka halalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kama ta'abbadu bisyirk. Dan yang lebih parah lagi, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Ini sifat ahlul jahiliyah yang paling berbahaya. Ibadah kepada Allah yang seharusnya mereka tauhidkan Allah, dan inilah yang merupakan inti ibadah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah, justru mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah mengatakan, dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai pelindung-pelindung mereka yang mereka sembah, maka mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Inilah karakter ahlul jahiliyah. Kesyirikan ahlul jahiliyah dahulu. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, kepada pohon-pohon besar. Mereka jadikan sesembahan selain Allah
Lalu mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi subhanallah, tujuan mereka sangat mulia. Mereka ingin agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai perantara, agar dapat mendekatkan mereka kepada Allah, atau dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Sebagaimana juga yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, tidak pula bisa memberikan kemanfaatan. Mereka sembah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Bahwasannya sesembahan-sesembahan tersebut adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yakni untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18. Inilah ibadah ahlul jahiliyah dahulu. Mereka sembah selain Allah. Tujuan mereka sebenarnya untuk beribadah kepada Allah, agar mereka lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sayang sekali, perbuatan syirik ini yang sangat dimurkai Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahi mereka dan memerangi mereka, justru dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan menggunakan akal-akal mereka yang rusak, bukan mengikuti dalil Al-Quran was Sunnah. Mereka katakan mereka ini banyak dosa, mereka ini jauh dari Allah, sehingga tidak bisa langsung beribadah kepada Allah, tidak bisa berdoa langsung kepada Allah, harus melalui perantara-perantara, yaitu orang-orang saleh. Maka mereka datang di kuburan orang-orang yang saleh, di kuburan para wali, atau yang dianggap wali, tapi sebenarnya bukan wali. Lalu mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, dengan harapan orang-orang saleh dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dapat meneruskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persis seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah kepada selain Allah, tujuannya agar bisa lebih dekat kepada Allah. Tujuannya agar doa mereka bisa diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal itu disertai dengan menyembelih untuk sesembahan-sesembahan mereka dan bernazar untuk sesembahan-sesembahan mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Mereka menyembelih di kuburan sebagai persembahan kepada penghuni kubur tersebut. Atau mereka buat makanan-makanan yang enak-enak, yang bahkan mereka tidak pernah menikmati makanan tersebut, atau sejumlah harta, dan mereka jadikan sesajen sebagai persembahan kepada para penghuni kubur tersebut. Kalau mereka mengatakan, kenapa kalian samakan antara yang kita sembah, yang kita berdoa kepada mereka sebagai perantara untuk disampaikan kepada Allah, yaitu orang-orang saleh, para wali-wali Allah, kalian samakan dengan berhala. Kalian samakan dengan berhala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan orang-orang jahiliyah dahulu bukan hanya menyembah berhala, bahkan berhala yang mereka sembah adalah wujud yang menurut mereka seorang yang saleh. Seperti mereka menyembah kuburan Al-Lata. Siapa itu Al-Lata? Al-Lata itu adalah orang yang saleh, yang dulu kerjanya suka menumbuk gandum, membuat roti yang dia sedekahkan kepada para jemaah haji. Ketika dia meninggal, maka mereka iktikaf. Mereka datang beribadah di kuburannya.
pada akhirnya dia disembah. Ini Allah. Dia seorang yang saleh. Jadi orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu juga menyembah orang-orang yang saleh, bukan sekedar patung-patung atau batu-batuan dan pepohonan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam. Apa tujuannya mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam? Tujuannya untuk supaya Nabi Isa alaihi salam menjadi juru selamat mereka, menjadi perantara mereka, agar bisa mendekatkan mereka kepada Allah, agar bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas orang-orang yang menjadikan para wali, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh sebagai perantara mereka beribadah kepada Allah, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya Maryam alaihi salam sebagai perantara mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya perilaku jahiliyah apabila telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka dapat mengantarkan mereka kepada perbuatan syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita kenali bahwasanya ini adalah perilaku jahiliyah untuk kita hindari, dan kita peringatkan kaum muslimin agar jangan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pembahasan mengenai al-masailul jahiliyah, bagaimana perangai-perangai orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, yakni mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari apa yang telah kita ikuti. Sekarang selanjutnya kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami, yakni di 085353020304, 085353020304, atau bisa mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai zakat pertanian, hitungan haulnya apa 1 tahun atau 1 kali panen? Terus nisabnya beras dengan padi sama atau beda? Jazakallah khair Abu Alifah Cibulu. Wa jazakallah khairan. Untuk zakat pertanian itu adalah 1 kali panen. Jadi dikeluarkan ketika panen. Tidak seperti zakat emas dan perak, dipersyaratkan haul, harus melewati 1 tahun dalam kepemilikan seseorang. Tapi kalau zakat pertanian, haruslah seorang menunaikan zakatnya ketika panen. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-141, wa atu haqqahu yauma hasadihi, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya, yakni hak zakatnya, yauma hasadihi, pada hari panennya, pada hari panennya. Adapun nisab beras dengan padi sama saja. Nisab beras dengan padi sama saja. Apabila seorang sudah memiliki harta sejumlah 652,8 kilogram, seperti yang disebutkan dalam Al-Adillatur Radiyah, maka
wajib baginya untuk mengeluarkan zakat pertaniannya 10% kalau dia mengairi sawahnya atau pertaniannya dengan tanpa biaya atau tanpa beban, seperti dengan pengairan gratis, dengan irigasi gratis, atau dengan hujan. Tetapi kalau dia mengairi dengan beban, dia harus mengambil air dengan suatu beban yang dia keluarkan, apakah dengan tenaga atau dengan biaya, maka dia keluarkan zakatnya sebesar 5%. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ana dari Pasir Jengkol, mohon penjelasan tentang kebiasaan walimatus safar saat hendak pergi haji. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ini sudah kita bahas, sudah kita jawab sebelumnya, bahwasannya apabila hal itu dianggap sebagai bagian dari ibadah haji, bagian dari manasik, maka itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau hanya dianggap sebagai kebiasaan orang yang mau melakukan safar, maka hukum asal dalam walimah itu boleh. Hukum asal dalam walimah adalah boleh. Cuman kita menasihatkan jangan dilakukan terus-menerus. Setiap kali ada yang melakukan haji harus diadakan walimatus safar, sebab hal itu dapat mengantarkan kepada kebid'ahan. Ya. Nanti orang-orang akan mengira hal itu sebagai sesuatu yang disyariatkan, padahal tidak. Padahal tidak. Namun hukum asalnya dia boleh, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukum asal dalam walimah adalah mubah. Orang-orang yang menjadikan perantara dalam berdoa melalui orang-orang saleh, mereka mengatakan bahwa diri kita ini kotor, banyak dosa. Jadi kalau kita berdoa langsung kepada Allah, kita malu dengan dosa-dosa kita. Maka kita jadikan orang-orang saleh yang dekat kepada Allah sebagai penyampai doa kita kepada Allah. Bagaimana cara membantah ucapan seperti ini? Mohon jawabannya. Afwan, tolong jelaskan juga hukum minta didoakan kepada orang yang saleh. Jawabannya sudah kita jelaskan tadi. Bahwasannya apa yang mereka lakukan itu persis seperti perbuatan ahlul jahiliyah dahulu. Perbuatan ahlul jahiliyah dahulu yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Demikian pula dalam surat Yunus ayat ke-18 yang tadi telah kita bahas. Kalau mereka mengatakan, kan beda. Yang mereka sembah hari ini, yang mereka berdoa kepadanya hari ini dengan sesembahan orang jahiliyah dahulu. Mereka katakan, engkau salah. Orang jahiliyah dahulu juga menyembah orang-orang saleh seperti Lata. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, yang ada dalam surat An-Najm tentang sesembahan orang-orang yang saleh, Al-Lata, Al-Uzza dan Manat. Al-Lata itu orang yang saleh. Demikian pula orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi, jelas orang yang saleh. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, katakan kepada mereka, Allah perintahkan dalam Al-Quran berdoa langsung kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, malah berdoa kepada orang-orang yang saleh, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Apakah Allah mengatakan, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepada orang-orang saleh, jadikan perantara? Tidak. Tapi Allah katakan, berdoa langsung kepadaku. Kemudian yang ketiga, katakan kepada mereka, hal itu sudah merupakan ijma' ulama. Ulama sepakat, siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, maka dia telah melakukan syirik. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau kita sering mendengar ada ulama yang mengatakan salat tarawih itu berapa rakaat? 20. Ada yang mengatakan 8. Ini biasa.
khilaf ulama. Tapi dalam masalah ini ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara untuk dia berdoa kepada perantara tersebut, maka dia kafir. Dia musyrik. Dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya dengan ahlul jahiliyah. Kemudian katakan kepada mereka, kalau kalian mengatakan hal tersebut, itu berarti kalian menyamakan Allah Ta'ala dengan raja di dunia. Kenapa? Karena raja di dunia seperti itu. Kita orang kecil, kita rakyat jelata, tidak bisa sembarang ketemu dengan seorang raja. Tidak bisa sembarang ketemu dengan seorang presiden. Maka harus melewati perantara-perantara. Berarti kalian samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia. Maka ini adalah qiyas yang batil, bertentangan dengan akal yang sehat dan bertentangan dengan syariat. Adapun minta didoakan kepada orang yang saleh adalah apabila dia masih hidup. Apabila dia masih hidup. Para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada satupun sahabat yang berdatangan di kuburan beliau untuk minta didoakan. Ini bukti bahwa perbuatan tersebut adalah kebatilan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim, tidak pula dari Abu Hanifah, dari Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Bahkan ulama seluruhnya sepakat hal itu termasuk kesyirikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat meminta beliau untuk didoakan. Ketika beliau meninggal, mereka tidak datang ke kuburan beliau untuk minta didoakan. Malah ketika terjadi musim kemarau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, untuk minta didoakan. Maka ini adalah alasan yang batil. Apabila di keluarga kita ada yang meninggal dunia, sementara kebiasaan tahlilan pada hari-hari kematian sudah menjadi adat kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, sementara kita sudah tahu bahwa perbuatan tersebut jelas bid'ahnya? Pertama, kita berusaha untuk menasihati orang-orang yang melakukan hal tersebut untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, penting kita belajar, penting kita memahami Al-Quran was Sunnah, memahami penjelasan para ulama agar kita dapat menjelaskan kepada mereka. Yang kedua, kita tidak boleh ikut-ikutan pada kebid'ahan tersebut. Hendaklah kita berusaha untuk menjauhinya. Saya pernah mengikuti pengajian orang-orang NII yang kebanyakan jamaahnya anak-anak muda yang semangat juangnya menggebu-gebu. Dan pengajiannya suka dimulai pada pertengahan malam sampai mau menjelang subuh biar tidak ada masyarakat yang tahu. Dan yang dibahasnya bagaimana cara menggulingkan pemerintahan negeri ini dan menjelek-jelekannya. Apakah saya boleh untuk melaporkannya kepada pihak berwajib atas perbuatan mereka tersebut? Boleh sekali. Bahkan wajib untuk ta'awun 'alal bir dengan pemerintah kaum muslimin. Saling tolong menolong dengan pemerintah kita di dalam kebaikan. Sebagaimana tidak boleh kita tolong menolong di dalam dosa, kita tidak boleh taat di dalam dosa, di dalam perintah, dalam kemaksiatan, maka kita juga wajib untuk tolong menolong dengan pemerintah kita di dalam kebaikan. Kalau ada kelompok-kelompok sesat seperti ini, mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, apalagi sampai mengajarkan pemberontakan dan menjelek-jelekkan pemerintah kaum muslimin, maka laporkan agar mereka ditangkap semua. Ya. Kemudian semangat mereka ini, kalau tidak dibimbing dengan ilmu, maka itulah akibatnya. Ya. Sekedar semangat tanpa dibimbing dengan ilmu, akibatnya adalah bermunculan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Ya. Kalau ini dibiarkan, tidak lama lagi kita akan mendengarkan terjadi bom, ya. Terjadi pengeboman di sana sini. Karena semangat, mereka anggap itu jihad, semangat mau berjihad, mau menegakkan agama Allah. Cuman karena
tanpa didasari dengan ilmu, maka mereka salah jalan. Jadi di dalam beragama ini tidak cukup dengan semangat belaka, harus disertai dengan ilmu, dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tujuan mereka melakukan pengajian pada waktu malam, di tengah malam sampai subuh, bukan sekedar agar masyarakat tidak tahu, tetapi untuk apa? Untuk lebih mudah mendoktrin para pengikut mereka. Karena orang di jam-jam segitu udah ngantuk berat sebenarnya, udah malas berpikir. Jadi semua yang disampaikan oleh guru mereka, oleh pembina mereka, atau yang menyesatkan mereka ini ditelan begitu saja, tanpa dicerna lagi. Ini tujuan mereka. Ini gaya-gaya cuci otak. Ya. Ini gaya cuci otak. Cara cuci otak seperti ini. Ya. Diajak kajian tengah malam, orang sudah malas berpikir. Jadi semua yang dikatakan oleh guru mereka atau pembina mereka itu mereka terima begitu saja. Baik. Jadi harus dilaporkan, wajib dilaporkan kepada pemerintah kaum muslimin agar mereka diberikan pembinaan. Kalau tidak mau dibina, ya ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Bismillah, bolehkah niat sedekah lillah dan berharap balasan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala abdan di Garut? Ada sejumlah ibadah yang tidak boleh sama sekali kita harapkan suatu balasan di dunia dari ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah telah mencela orang-orang kafir yang mengharapkan dunia dari amalan mereka. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka balasan apa yang mereka kerjakan di dunia, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tetapi kata Allah, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka itulah yang di akhirat kelak tidak ada bagiannya kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan terhapus amalan yang mereka kerjakan di dunia dan menjadi batil apa yang mereka amalkan. Maka ini celaan terhadap orang-orang yang mengamalkan akhirat untuk dunia, mengamalkan amalan akhirat untuk mencari keuntungan dunia. Seperti seorang menuntut ilmu agama supaya kelak bisa mencari penghasilan dengan ilmu agamanya tersebut. Ya, bisa jadi dai kondang, diundang di televisi, sekali tampil dapat amplop tebal. Kalau tujuannya seperti itu, maka itu haram. Termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam niat. Baik. Namun ada sejumlah ibadah yang dibolehkan kita harapkan balasannya di dunia. Seperti ketika seorang berjihad. Seorang berjihad karena Allah, tapi dia juga mengharapkan ghanimah. Kenapa dibolehkan? Sebab telah datang sejumlah dalil yang membolehkannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala qatilan falahu salbuhu." Barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka harta musuh tersebut adalah bagiannya. Artinya dia mendapatkan ghanimah dari harta rampasan musuh yang dia bunuh. Maka ini jelas kata para ulama sebagai motivasi bagi seseorang. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung kekerabatan. Sambung kekerabatan. Ada kerabat kita yang sudah lama tidak ketemu, apakah saudara dari bapak atau saudara dari ibu, sambung silaturahim.
Ini yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Kalau seorang mengharapkan umurnya panjang karena itu, rezekinya diluaskan karena itu, maka itu boleh. Sebab jelas telah disebutkan dalam hadis. Demikian pula sedekah. Telah datang sejumlah dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, bahwasannya orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya, dan bahkan Allah akan membalas dengan harta yang melimpah di dunia. Sehingga kalau dia mengharapkan yang seperti itu, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang asalnya dia niatnya karena Allah. Asalnya dia niatkan karena Allah, dia bersedekah niatnya karena Allah, lalu dia sertakan supaya juga dia bisa cepat kaya misalkan. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik, bismillah, afwan. Bagaimana tentang syariat bai'at? Bai'at disyariatkan di dalam Islam hanya bagi pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Para sahabat hanya berbai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka berbai'at kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, mereka berbai'at kepada Umar. Umar meninggal, mereka berbai'at kepada Utsman. Utsman meninggal, mereka berbai'at kepada Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Adapun bai'at-bai'at yang ada pada kelompok-kelompok hari ini, berbai'at kepada pemimpin kelompok mereka, pemimpin organisasi mereka, seperti bai'at Ikhwanul Muslimin, bai'at NII, bai'at LDII, itu semuanya adalah bai'at bid'ah, bai'at hizbiyah. Tujuan mereka agar supaya anggota-anggotanya selalu terikat dengan aturan-aturan kelompok mereka, walaupun menyelisihi syariat. Walaupun menyelisihi syariat. Ini tujuan mereka. Ini bai'at bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, mereka juga menentang pemerintah kaum muslimin. Ini seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, suka menjelek-jelekan pemerintah kaum muslimin dan ingin menggulingkan pemerintah kaum muslimin. Dia menjelek-jelekan saja itu sudah bagian dari pemberontakan, yakni pemberontakan dengan kata-kata. Dan tidak akan terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali dengan didahului dengan pemberontakan dengan kata-kata. Apakah dengan menjelek-jelekan pemerintah di depan umum, ataukah dengan menulis sebuah artikel tentang kejelekan pemerintah, seperti artikel dalam Buletin Al-Islam yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, setiap Jumat dibagikan di masjid-masjid. Coba lihat apa yang mereka bicarakan di situ. Tidak ada, seakan-akan tidak ada ilmu mereka kecuali menjelek-jelekan pemerintah kaum muslimin. Setiap Jumat kaum muslimin dicekcoki dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Bersamaan dengan itu pula, bai'at bukan mereka serahkan kepada pemerintah kaum muslimin, tetapi kepada pemimpin-pemimpin kelompok mereka. Baik, ini termasuk bid'ah. Pak Ustaz, apakah salat tasbih ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama khilaf di dalam masalah ini. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya mendaifkan hadis tentang salat tasbih. Mendaifkan hadis tentang salat tasbih. Dan sebagian ulama yang lainnya mensahihkannya. Dan adapun yang kami ikuti bahwasannya memang hadis-hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mensahihkan hadisnya, maka dengan ilmu, yang mensahihkan hadisnya dengan ilmu, maka tidak ada celaan atasnya. Pak Ustaz, kenapa makin saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha memperbaiki segala hal, tingkah laku dan perbuatan, kok semakin berat cobaannya? Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah baru, harus bagaimana saya mengatasinya? Terima kasih. Kita mengatasinya dengan tawakal kepada Allah dan selalu bertakwa kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
"Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan menolong kita, yang akan menyelesaikan semua masalah kita kalau kita bertawakal kepadanya dan kita selalu bertakwa kepadanya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya solusi, akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahannya. Maka siapa saja yang menghadapi suatu masalah, hendaklah dia adukan semuanya kepada Allah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jangan dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah hanya akan memberikan makhraj, Allah hanya akan memberikan solusi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia yakin hal itu sudah merupakan takdir Allah. Dan di balik itu semua ada hikmah yang besar. Bahkan para nabi dan rasul, orang-orang yang paling beriman dan paling takwa kepada Allah, cobaan-cobaan, permasalahan hidup yang mereka hadapi itu lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisalnya lagi. Artinya disesuaikan dengan kadar keimanan seseorang. Maka hendaklah tawakal kepada Allah dan selalu bertakwa kepadanya di dalam menghadapi permasalahan apapun juga. Afwan, bagaimana cara menghilangkan penyakit riya? Pertama, berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat agar berdoa kepada Allah agar dihilangkan penyakit riya dengan suatu doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan penyakit riya. Yang kedua, kita mujahadah, berjuang, berusaha untuk menghilangkan penyakit riya. Jangan kita ikuti penyakit riya tersebut, tetapi kita berusaha untuk hilangkan, yaitu hilangkan dengan keikhlasan. Hilangkan di dalam hati kita keinginan-keinginan di dalam beribadah untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan dan yang semisalnya. Tetapi kita murnikan hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga dengan menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita ketahui sebab-sebab yang bisa mendatangkan keikhlasan dan bisa menjauhi sifat riya. Baik, ini diantaranya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa boleh sekolah umum seperti SMP tapi penuh kemaksiatan? Aku ingin keluar dari sekolah, lalu aku ingin memondok salafi, mohon jelaskan Ustaz. Kalau memang di sekolah tersebut terdapat kemaksiatan yang kita sangat khawatirkan, jangan-jangan kita terpengaruh dengan kemaksiatan tersebut, maka tidak boleh kita sekolah di tempat tersebut. Sebab dar'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Ulama menjelaskan kaidah di dalam syariat, menolak suatu kemudaratan itu lebih didahulukan dibanding mengambil suatu manfaat. Betul ada manfaat, dapat kita dapatkan ilmu-ilmu tentang hal-hal yang bermanfaat dalam dunia ini. Tetapi di situ ada mudarat, maka menghindari kemudaratan itu lebih diutamakan. Menghindari kemudaratan itu lebih diutamakan dibanding mengambil suatu manfaat. Apalagi kalau manfaat itu hanya manfaat di dunia ini saja. Padahal kemudaratan adalah kemudaratan yang akan menimpa kita di akhirat. Bagaimana bisa seorang muslim menukar kenikmatan atau kemanfaatan di dunia yang sedikit dengan kesengsaraan di akhirat kelak? Demikian pula kalau di situ ada ikhtilat, ada campur baur antara laki-laki dan wanita,
yang telah kita dengarkan dan kita saksikan setiap hari. Terjadi berbagai macam kemaksiatan. Diakibatkan dari apa? Dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Baik di sekolah-sekolah maupun di tempat kerja dan di tempat-tempat yang lainnya. Adanya percampur bauran antara laki-laki dan wanita telah mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Awalnya cuman ngomong-ngomong biasa, bicara biasa, kemudian pacaran, kemudian terjadi perzinahan. Kalau sudah menikah, dia berzina dengan orang lain, maka terjadilah perceraian. Demikian seterusnya. Diakibatkan karena apa? Karena melanggar syariat Allah di dalam lapangan pekerjaan atau dalam lapangan pendidikan. Maka selama masih ada sekolah yang lain, sekolah yang baik, apalagi kalau masih ada sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan wanita dan mengajarkan akidah yang benar, tentunya tidak diragukan lagi kita harus belajar di sekolah tersebut dan meninggalkan sekolah yang bukan mengajarkan yang baik, bukan mengajarkan yang Allah perintahkan, malah mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasihatkan kepada penanya di sini untuk jangan ragu. Kalau memang dia melihat kemaksiatan yang ada di sekolahnya yang sekarang, jangan ragu, tinggalkan. Iya. Kemudian masuk ke sekolah yang di situ diajarkan Al-Qur'an was sunnah, di situ diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tidak ada kemaksiatan di situ. Baik. Baik, masih banyak pertanyaan, namun waktu kita terbatas. Mohon maaf yang belum sempat terjawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan besok hari. Ini yang bisa kita jawab pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.